Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurliana dari kelas AK18A akan memaparkan penjelasan dari jawaban tugas MIT akuntansi perpajakan. Oke, baik, beralih ke soal yang pertama, yaitu jelaskan secara singkat tentang akuntansi perpajakan. Jawaban saya, akuntansi perpajakan terdiri dari dua kata. Yang pertama, akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran dalam suatu transaksi keuangan yang akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Sementara pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada pemerintah untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan pembangunan tanpa balas jasa dan dapat ditunjuk secara langsung. Jadi, akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran suatu transaksi keuangan yang terkait dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Oke, baik, beralih ke soal nomor 2, yaitu jelaskan nama-nama akun dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak. Jadi, menurut versi saya, nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak yaitu yang pertama yaitu kas atau bank yang digunakan untuk mendanai pengeluaran atau aktiva perusahaan ketika terjadi penjualan secara tunai. Yang kedua, sewa dibayar di muka, yaitu akun yang mencatat nilai sewa yang sudah dibayarkan oleh perusahaan namun belum menjadi biaya dan belum digunakan. Yang ketiga, yaitu PPN masukan, adalah akun yang mencatat nilai PPN masukan yang dibayar oleh perusahaan saat membeli barang yang belum dilaporkan atau belum dikreditkan. Yang keempat adalah PPN keluaran, yaitu akun yang mencatat nilai PPN keluaran yang dipungut oleh perusahaan saat menjual barang dan belum disetor dan dilaporkan. Yang kelima yaitu utang pajak. Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kemudian masuk ke soal nomor 3, yaitu pada tanggal 25 Februari 2019, PT Maju menjual barang secara kredit kepada PT Sukses sebesar 35 juta, sudah termasuk PPN dengan harga pokok sebesar 20 juta. PT Maju sudah PKP, sedangkan PT Sukses belum PKP. PT Maju dalam mencatat persediaan menggunakan pendekatan perpetual, sedangkan PT Sukses menggunakan pendekatan periodik. Kemudian yang diminta adalah buatlah jurnal atas transaksi tersebut, baik bagi PT Maju maupun PT Sukses. Kemudian jawaban saya untuk soal nomor 3, untuk jurnal PT Maju, pendekatan perpetual sebagai pihak penjual, yaitu yang pertama yaitu kita harus menentukan berapa nilai PPN yang terkandung dalam
harga barang yang dijual tadi dengan cara mengalihkan dasar pengenaan pajak dengan harga barang, yaitu DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya 100 dibagi 100 ditambah 10, kemudian dikali dengan 35 juta, yakni harga barang itu sendiri. Kemudian hasilnya yaitu 31.818.182 rupiah. Kemudian dikali lagi dengan PPN 10% dan hasilnya adalah 3.181.818 rupiah. Kemudian masuk ke akun yang bersangkutan. Nah, di sini karena PT Maju menjual secara kredit, maka piutang dagang bertambah di sebelah debit sebesar 35 juta rupiah. Karena PT Maju sudah PKP atau pengusaha kena pajak, maka berhak memungut pajak. Maka PPN keluaran karena PT Maju selaku penjual di sebelah kredit sebesar 3.181.818 rupiah dan mengkredit penjualan sebesar 31.818.182 rupiah. Kemudian karena PT Maju menggunakan pendekatan sistem perpetual, maka menjurnal juga harga pokok penjualan di debit, kemudian persediaan barang dagang berkurang di kredit sebesar 20 juta, nilai yang diambil sesuai dengan harga pokok penjualan yang tertera di soal. Nah, kemudian masih di nomor 3 untuk jurnal PT Sukses dengan pendekatan periodik selaku pihak pembeli, yaitu akun pembelian bertambah di sebelah debit sebesar 35 juta dan akun utang dagang bertambah di sebelah kredit sebesar 35 juta. Tidak dikenakan PPN karena PT Sukses belum dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, untuk HPP atau harga pokok penjualan tidak dijurnal karena PT Sukses ini menggunakan pendekatan periodik, bukan menggunakan pendekatan perpetual. Oke, baik, sekarang beralih ke soal nomor 4. Adapun soalnya yaitu pada tanggal 6 Maret 2019 PT Subur menyewakan mesin fotokopi kepada PT Jaya dengan harga sewa per bulan 500.000 dengan lama sewa sesuai kontrak selama 2 tahun. PT Jaya menyerahkan cek untuk membayar sewa tersebut selama 2 tahun. PT Subur belum PKP sedangkan PT Jaya sudah PKP. Buatlah jurnal atas transaksi tersebut baik pihak PT Subur dengan pendekatan neraca dan PT Jaya dengan pendekatan rugi laba. Adapun jawaban saya mengenai transaksi soal nomor 4 yaitu yang pertama, PT Subur pendekatan neraca non PKP sebagai pihak yang menyewakan. Nah, hal yang harus kita perhatikan adalah pajak apa yang dikenakan kepada transaksi tersebut. Nah, setelah melihat transaksi menyewakan mesin fotokopi tersebut dikenai PPh pasal 23. Maka untuk menghitung PPh pasal 23 ini kita harus mengetahui tarifnya berapa. Nah, untuk tarif penyewaan mesin fotokopi tersebut yaitu 2%. Jadi, cara kerjanya yaitu menentukan sewa mesin fotokopi selama 2 tahun. Pada transaksi, sewa per bulannya adalah 500.000. Maka untuk mengetahui sewa per 2 tahunnya adalah dengan mengalihkan 24 bulan dikali 500.000 yakni sewa per bulannya.
Hasilnya adalah 12 juta. Kemudian mengalikan lagi 12 juta tersebut dengan tarif PPh pasal 23 yakni 2%. Maka hasilnya adalah 240.000. Setelah perhitungannya selesai, maka masukkan nilai yang diperoleh ke dalam akun-akun terkait. Nah, untuk jurnal PT Subur pendekatan neraca sebagai pihak yang menyewakan non-PKP yaitu adalah PT Subur mendebit kas di bank sebesar 12 juta karena metode pembayarannya menggunakan cek dan berada di posisi debit karena aktiva berupa kas di bank bertambah. Kemudian mendebit juga PPh 23 dibayar di muka sebesar 240.000. Kenapa dibayar di muka? Karena PT Jaya menyewa mesin fotokopi dan telah membayar menggunakan cek untuk 2 tahun ke depan. Kemudian mengkredit pendapatan diterima di muka sebesar 12.240.000. Kemudian untuk PT Jaya pendekatan rugi laba PKP sebagai pihak penyewa yaitu untuk PT Jaya perhitungannya adalah diketahui harga sewa selama 2 tahun adalah 12 juta dan diketahui PPN 10%. Kemudian kalikan 12 juta dikali 10% dan hasilnya adalah 1.200.000. Nah, kenapa perhitungannya tidak menggunakan DPP atau dasar pengenaan pajak? Karena harga sewa tersebut belum termasuk PPN. Nah, masuk ke jurnalnya. Karena PT Jaya selaku penyewa, maka PT Jaya mendebit beban sewa sebesar 12 juta dan mendebit juga PPN masukan karena sudah PKP sebesar 1.200.000. Kemudian mengkredit utang PPh 23 sebesar 240.000 yang didapat dari perhitungan PT Subur tadi, serta mengkredit kas di bank sebesar 12.960.000 karena pembayaran menggunakan cek. Baik, itulah tadi hasil pemaparan tugas MIT dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Syamsuddin SPD MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Dan mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan selama pemaparan tugas MIT akuntansi perpajakan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.